6 bulan setelah undang-undang tentang IKN disahkan, pembangunan IKN terus berjalan dan bahkan berjalan dengan sangat cepat. Sejumlah infrastruktur terus dibangun dari mulai jembatan sampai jalan. Tak hanya di kawasan inti IKN, kawasan penunjang IKN juga terus dilakukan pembenahan. Sejumlah infrastruktur juga terus dibenahi. Bagaimana kemudian IKN ini berdampak kepada masyarakat sekitar dan bagaimana juga progres pembangunan di IKN selanjutnya? Saksikan terus liputan Khusus Tribun Kaltim Series kali ini. Semenjak ditetapkan kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, terutama wilayah Kecamatan Sepaku dan sekitarnya mengalami banyak perubahan. Daerah yang dulunya dikenal sebagai daerah transmigrasi ini sekarang bermetamorfosa mempersiapkan diri menyambut berdirinya IKN Nusantara. Sejumlah infrastruktur terus dikebut pembangunannya guna menunjang pembangunan IKN Nusantara yang prosesnya juga sembari berjalan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan lebih kurang 264 miliar rupiah. Informasinya, dana tersebut untuk memperbaiki jalan menuju Ibu Kota Negara Nusantara di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Proyek penanganan jalan Kementerian PUPR tersebut yakni Jalan Simpang Ici menuju Simpang 3 Riko segmen 1 sekitar 85,3 miliar rupiah. Dan Jalan Simpang Ici menuju Simpang 3 Riko segmen 2 berkisar 87,9 miliar rupiah. Kemudian penanganan Jalan Simpang 3 Riko menuju Bentang Pendek Jembatan Pulau Balang dengan anggaran lebih kurang 91 miliar rupiah. Diharapkan paling lambat akses jalan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara menuju IKN tersebut rampung dan sudah bisa digunakan pada tahun 2023 mendatang. Seiring dengan penunjukan Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Pasir Utara, geliat ekonomi masyarakat di sekitarnya semakin meningkat. Hal itu, salah satu penyebabnya adalah banyaknya kunjungan masyarakat dari luar yang ingin melihat progres pembangunan IKN ke depannya. Selain itu, saat ini di Kecamatan Sepaku sudah banyak berdiri berbagai macam penginapan dan tempat makan yang dahulunya tidak ada. Kita lihat bagaimana proses pembangunan IKN ini berdampak ke depannya kepada kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Kita tunggu liputan. Tak hanya dari sisi infrastruktur, pembangunan IKN juga berdampak di wilayah-wilayah yang dekat dengan kawasan inti IKN. Geliat pembangunan IKN itu didorong dengan mulai dikerjakannya pembangunan IKN yang mendatangkan pekerja-pekerja dari luar daerah. Kini banyak penduduk di kawasan Sepaku yang menyulap rumah-rumah mereka menjadi tempat makan atau penginapan. Banyak tamu dari luar daerah berkunjung ke lokasi titik nol IKN. Hal ini membuat warga Sepaku mulai melirik usaha penginapan bagi para pengunjung dari luar daerah. Bisnis penginapan ternyata cukup menjanjikan karena tingkat okupansinya sangat tinggi. Tak hanya itu, sejumlah warung-warung makan baru tampak berdiri dekat pintu kawasan inti IKN. Kedatangan sejumlah tokoh baik nasional maupun internasional juga berdampak terhadap kehidupan ekonomi warga sekitar. Bagi masyarakat sekitar, apa dampak yang paling dirasakan? Tidak ada dampak, senang semua. Maksudnya dampak positifnya apa? Kemajuan ekonominya, kehidupan ekonominya seperti apa? Semuanya senang. Senang. Saya sebagai anggota DPR Kaltim turun ke lapangan, banyak masyarakat senang, berterima kasih dengan adanya IKN ini. Ya. Apa yang bisa dioptimalkan oleh masyarakat dengan adanya IKN ini, Pak? Banyak pertimbangan. Misalnya seperti apa, Pak? Seperti satu contoh, pusat pemerintahan kan nantinya kan di sini. Nah, pusat pemerintahan kan ini akhirnya kan berkembang nantinya. Nah, kalau kita ingat Jakarta pada tahun sebelum Jakarta waktu kan sama aja juga dengan ini kan daerah Jakarta enggak. Nah, kita lihat saja satu contoh Bekasi. Dulunya bagaimana? Dulu kan Bekasi juga hutan. Tapi setelah jadinya pemekaran ibu kota, istilahnya Jakarta mekar. Nah, begitu juga nanti kita di sini ya enggak. Ini contohnya sudah ada Jakarta. Nah, makanya memang bagus, strategi Pak Jokowi ini bagus. Ini kan sejarah nantinya untuk beliau nantinya. Makanya saya sebagai anggota DPR warga Kabupaten Penajam Pasir Utara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden ini enggak. Ya. Pak, berarti apa yang Bapak inginkan lagi dari pemerintah pusat terhadap pembangunan IKN ini? Misalnya ada pembangunan seperti apa lagi? Ya, itu nanti berkembang sendiri.
Itu kita serahkan dengan pemerintah aja nantinya untuk ke depan. Ya. Bapak ada saran nggak untuk masyarakat sekitar, misalnya membuka lapangan, misalnya membuka usaha sendiri, apa untuk saran untuk masyarakat? Ya, saya itu minta kepada masyarakat, ya mari kita bangun IKN ini bersama pemerintah, kita bantulah mereka. Ya enggak, itu aja harapan saya sebagai wakil rakyat. Bulan setelah Undang-Undang IKN Nusantara dirampungkan, kondisi di kawasan Sepaku dan semua yang menjadi kawasan inti IKN sudah banyak berubah. Kini kita akan berbincang langsung dengan PLT Camat Sepaku, Bapak Adi, yang akan menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya di kondisi Kabupaten Kecamatan Sepaku setelah adanya pembangunan IKN ini. Pak Adi, selamat siang. Baik, selamat siang. Mohon maaf mengganggu sebentar. Enggak. Saya cuma bertanya, bagaimana sih sebenarnya progres pembangunan IKN sekarang ini? Baik, ya. Lebih masif lagi pasca ditetapkannya, disahkannya Undang-Undang 3 2022 tentang Ibu Kota Negara ya, tanggal 15 Februari 2022. Tentunya geliat pembangunan Ibu Kota Negara makin kelihatan. Iya. Apa saja yang sudah terbangun setelah 6 bulan sejak disahkan undang-undang itu? Yang dalam 6 bulan terakhir ini ya ada beberapa segmen ya, percepatan jaringan jalan untuk logistik datang, material datang nanti itu sudah terus berprogres, dan sebelum itu juga sudah ada sebetulnya proyek yang support dukung untuk kepentingan IKN sendiri, bendungan Sepaku Semoy, intek Sungai Sepaku, nah itu. Nah, itu infrastruktur, bicara infrastruktur. Ya. Kalau bicaranya kondisi, misalnya bangunan monumental seperti istana atau gedung, kawasan gedung kementerian gitu, Ya. itu apakah sudah mulai berjalan? Belum. Untuk itu belum. Ini baru tahap persiapan. Bahkan ada kabar Bapak Presiden dalam bulan ini, insya Allah di akhir bulan ini ada wacana akan peletakan batu pertama. Mudah-mudahan, doakan saja. Terus bagaimana dengan kondisi infrastruktur menuju ke IKN, terutama di Kecamatan Sepaku nih Pak Adi? Apakah sudah mulai terbangun dia? Baik, ya, kalau itu sudah 2 tahun yang lalu ya, setelah diumumkan sebagian Kabupaten Penajam dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara jaringan jalan ya melalui proyek preservasi itu sudah semakin membaik. Dan tahun ini insya Allah tuntas dari kilometer 38 Samboja sampai ke Petung Kabupaten Penajam Pasir Utara. Itu sudah tuntas. Apa Tuntas ada tahun ini. pelebaran jalan? Apa ada peningkatan kapasitas jalan? Peningkatan dan sekaligus pelebaran. Ya. Oke. Dan sudah bisa dirasakan sekarang. Untuk ke Petung sudah luar biasa cepat. Itu berarti kalau sampai tembus ke Penajam? Iya, itu sampai Petung. Penajam. Iya, Penajam. Pak, kita bicara soal bukan hanya infrastruktur tapi kondisi masyarakat misalnya Baik. utamanya di Kecamatan Sepaku. Apakah Sedang, ada peningkatan misalnya ekonomi ketika proses pembangunan IKN berjalan gitu kan? Iya. Kalau itu bukan 3 bulan atau 6 bulan terakhir ini ya, 2 tahun terakhir ini sudah dapat dirasakan. Semenjak semenjak IKN diumumkan ya, Betul, lokasi IKN ya. ya. Ketika kajian-kajian, terus kunjungan-kunjungan pejabat maupun ada beberapa konsultan, tim ahli yang melakukan kunjungan ke sini, dampak ekonomi di masyarakat sudah dirasakan. Seperti apa misalnya dampaknya itu, Pak? Ya paling tidak dengan adanya kunjungan tamu-tamu ya, kegiatan-kegiatan persiapan IKN, ya otomatis makan di warung-warung kelontongan masyarakat, belanja di warung sekitar masyarakat kami. Terus juga ada yang nginap di rumah-rumah masyarakat Ya, ya, kami. ya. Ya. Berarti sudah banyak misalnya, kalau dulu kawasan Sepaku kan terkenal kawasan transmigran gitu Betul, Pak Adi, ya. betul. Kalau begitu sudah banyak misalnya masyarakat yang membuka misalnya rumah makan Ya. atau tempat penginapan sudah mulai berkembang apa gimana? Betul, ini dalam beberapa, ya 1 tahun terakhir inilah, Hah? ya banyak rumah-rumah masyarakat tuh yang dirubah, didesain jadi guest house ya, ada yang jadi wisma dan seterusnya. Dan alhamdulillah terasa sudah dampaknya. Ya, bahkan sudah ada yang mengembangkan usahanya ya, yang tadinya wisma terus sudah ada sekarang penginapan ditingkatkan, sudah. Kalau dari data misalnya data statistik, adakah misalnya peningkatan taraf hidup masyarakat ketika pembangunan IKN berjalan? Kami belum melakukan riset ya, dan cuman udah kelihatan lah. Iya, ekonomi di masyarakat kami sudah mulai tumbuh dengan baik secara perlahan, dan apalagi dalam 2 bulan terakhir ini banyak kegiatan-kegiatan pelatihan ya yang dikhususkan untuk masyarakat kami. Ya. Saya tadi lihat di depan pintu masuk menuju kawasan inti IKN banyak sudah berderet warung makan yang
Itu untuk memang didirikan untuk para pekerja apa memang gimana? Nah itu justru kemarin malah ada kami bersama tim gabungan melakukan sosialisasi kepada pemilik atau yang melakukan kegiatan membangun di lokasi itu. Dan perlu diketahui lokasi tersebut masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan yang nanti tentunya negara akan membutuhkan untuk kepentingan. Artinya bangunan itu tidak permanen? Tidak permanen. Tidak permanen. Iya. Oke, siap. Oke, Pak Adi, terima kasih banyak Baik. atas informasinya. Siap. Semoga Kecamatan Sepaku semakin berkembang Amin. dengan Amin. IKN. Amin. Terima kasih. Geliat ekonomi di IKN diperkirakan bakal semakin meningkat karena menurut Bappenas akan ada 1,7 juta orang baru yang akan menjadi penduduk IKN, ditambah dengan bakal banyak pekerja yang datang untuk membangun kawasan inti dari IKN. Lalu bagaimana kemudian progres pembangunan kawasan inti di IKN Nusantara? Untuk itu, simak penelusuran kami di Liputan Khusus IKN edisi selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.